Hello, good morning students. Halo, selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sounds good. Pasti selalu sehat dan tetap semangat ya. Today we are going to learn about using Microsoft Word and membuat new dokumen dengan tabel dan gambar. Hari ini kita akan belajar tentang cara menggunakan Microsoft Word dan membuat tabel ataupun menyisipkan gambar pada dokumen Microsoft Office Word. Oke student, sekarang kita akan belajar tentang cara membuat dokumen. Kita bisa klik file, kemudian kalian klik icon new, kemudian kalian pilih blank dokumen. Nah, maka akan terbuka lembar kerja yang baru. Lalu bagaimana cara membuka dokumen yang sudah tersimpan? Kita bisa klik file, lalu pilih icon open, kita browse atau cari file yang ingin kita buka. Contohnya di sini Miss akan cari filenya terlebih dahulu tentang resep kue lebaran ala-ala. Kita klik 2 kali. Maka kita tunggu dulu sebentar, akan muncul file resep kue lebaran ala-ala di sini. Nah, jadi itu cara untuk membuka dokumen. Lalu untuk menutup dokumen atau menutup lembar kerja ini kita bisa klik silang tanda merah di pojok kanan atas. Close. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang cara menyimpan dokumen. Contohnya ini Miss mengetik SD Angkasa. Kalau kita ingin menyimpan, tinggal kita pilih file, kita bisa pilih save. Lalu kita cari tempat di mana kita akan menyimpan file tersebut. Kita bisa simpan di disk PC yang dokumen dengan nama file name-nya SD Angkasa, lalu kita klik save. Oke, maka dokumennya akan tersimpan, akan berubah menjadi nama filenya SD Angkasa. Kemudian kita akan belajar tentang cara mengatur halaman. Mengatur halaman meliputi mengatur ukuran kertas, mengatur jarak teks dari tepi kertas atau margin, serta memberi nomor halaman otomatis dan memberikan header and footer dan lain-lain. Untuk mengatur ukuran kertas, caranya sebagai berikut. Kita klik tab yang layout atau page layout. Kita klik. Kita tunggu sebentar, kemudian kita klik size. Pilih, habis kita klik size, kita pilih ukurannya. Di sini ada ukuran letter, tabloid, legal, A4. Di sini Miss memilih ukuran yang A4. Kita klik 1 kali. Nah, maka ini size-nya adalah A4. Kemudian, bagaimana cara mengatur margin atau jarak teks dari tepi kertas adalah sebagai berikut. Kita klik sama page layout atau layout, kemudian kita pilih margin. Nah, di sini ada pilihan margin yang disediakan. Kita bisa pilih yang mana, narrow atau normal, moderate, wide, mirror, and office. Di sini Miss milih yang normal ya. Kita klik 1 kali. Maka di sini ukurannya akan normal. Kemudian untuk memberi nomor halaman, caranya adalah sebagai berikut. Ini kan belum ada halamannya ya students. Kita kasih halaman. Caranya kita klik menu bar insert. Setelah menu bar insert, kita pilih page and numbers. Kita cari page and numbers. Nih, page and number. Setelah itu akan tampil kotak dialog page number. Kita klik format page numbers, maka akan tampil dialog sebagai berikut. Kemudian pilih jenis penomorannya pada pilihan number format, di mana terdapat 2 pilihan, yaitu continue from previous section, berarti melanjutkan halaman sebelumnya, dan start at
start at ini berarti penomoran dimulai dari nomor berapa. Setelah dipilih, kita klik OK untuk mengakhiri perintah ini. Kita pilih continue from the section. Nah, kita klik OK. Pada number format, klik hingga tampil beberapa pilihan format yang disediakan Microsoft Word 2007. Klik salah satu format yang diinginkan. Kita ulangin ya, page number, format page number. Ini dia nomor 123, start at 1 ya. Kita mulai dari halaman 1, kemudian kita klik OK. Klik OK, kemudian kita isi di sini bottom of page. Bottom of page itu artinya kita akan memberi halaman di bagian bawah. Di sini disediakan beberapa formatnya, ada 1, 2, 3, 4. Di sini Miss pilih yang plain number 2, yang di tengah. Nah, maka di sini akan muncul halaman 1. Seperti itu ya, students. Kemudian bagaimana caranya menulis atau menyisipkan teks? Kita bisa tinggal di sini kita titik, kita enter, kita bisa mengetik nama saya, kita ketikkan dulu yang ingin kita ketik. Setelah selesai, untuk menghapus satu huruf di sebelah kiri titik sisip ialah yang berkedip-kedip ini ya. Kita bisa tekan tombol backspace. Nah, ini Miss tekan tombol backspace, maka akan terhapus di sebelah kiri titik sisip. Lalu untuk menghapus satu huruf di sebelah kanan titik sisip, contohnya di sini ada lagi, kita bisa tekan tombol delete di sini. Delete. Nah, maka huruf J atau huruf H sebelah huruf K ini akan terhapus. Begitu ya, students. Oke, next kita akan mengatur format teks dan paragraf. Untuk mengatur format jenis dan ukuran huruf, kita bisa ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita buka file hasil ketikan. Ini tadi hasil ketikan kita ya. Kemudian sorot teks yang akan diformat. Sorot teks itu kita seperti ini. Nah, setelah itu pada tab home dan dalam grup font, klik ini home ya. Kemudian yang ini font. Kemudian pilih jenis huruf yang kalian inginkan. Di sini ada berbagai jenis huruf. Tinggal kita pilih. Kita klik. Nah, maka fontnya akan berubah. Kemudian kalau kita ingin mengganti size-nya, font size-nya atau ukuran hurufnya, kita bisa klik font size ini. Namanya font size. Kita klik satu kali, kita pilih. Nah, ini kita pilih ukurannya misalnya 16 atau 20. Ini Miss 20 ya. Kita klik. Maka fontnya akan menjadi lebih besar sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang efek pencetakan. Untuk memperjelas atau menandai bagian yang penting di dalam dokumen, kita bisa menggunakan efek pencetakan. Efek ini terdiri dari efek cetak tebal atau bold, efek cetak miring atau italic, cetak garis bawah atau underline, dan lain sebagainya. Untuk memformat cetak tersebut, cetak miring, garis bawah, dan memberi warna huruf, ikuti langkah berikut. Pertama, sama, kita sorot teksnya yang akan diformat. Kemudian pada tab home, di grup font, kita klik nih, bold. Ini untuk menebalkan. Kalau yang italic, ini untuk membuat tulisannya miring. Kemudian ada juga underline. Ini untuk memberikan efek garis bawah pada kalimat. Kemudian pada home yang font color ini kita bisa pilih untuk mewarnai tulisan tersebut warna apa. Di sini Miss warna biru. Oke, nah tulisannya jadi berubah tebal menjadi miring, kemudian bergaris bawah dan berubah warna menjadi biru.
Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyisipkan bingkai atau border and shading. Caranya kita klik yang ingin kita bingkai, kemudian pada tab home kita pilih grup paragraf. Di sini kan ada paragraf nih ya, paragraf. Kemudian klik icon border. Nah, ini border ya students. Kita klik. Di layar akan terlihat kotak daftar pilihan bingkai. Nah, pilih salah satu bentuk bingkai sesuai dengan keinginan. Misalnya kita pilih yang outside borders. Nah, hasilnya akan terlihat garis bingkai pada tulisan paragraf tersebut. Nih, jadi ada bingkai di sampingnya ini ya students. Tadi kan belum ada, sekarang sudah ada bingkai bordersnya. Jika kalian menginginkan agar tampilan border tersebut lebih berwarna, maka manfaatkanlah fasilitas borders and shading. Adapun caranya sebagai berikut. Ini tadi kita klik ya students. Kemudian pada tab home dalam grup paragraf kalian klik icon border lagi. Pada kotak daftar pilihan bingkai klik pilihan borders and shading. Kotak dialognya akan muncul terlihat seperti di layar. Kita klik tab borders. Ini border sudah kita klik. Pada bagian setting pilihlah salah satu bentuk bingkai yang diinginkan. Di sini ada none untuk menghilangkan bingkai yang terpasang, jadi nanti bingkainya hilang. Kemudian ada box, ini untuk memasang bingkai dalam bentuk biasa. Kemudian ada shadow, yaitu untuk memasang bingkai yang dilengkapi bayangan di sudut kanan bawah. Kemudian ada 3G untuk memasang bingkai dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian ada custom untuk membuat sendiri bingkai melalui kotak preview. Perhatikan kotak dialog seperti di layar ini ya students. Pada bagian style, ini Miss pilih yang box ya. Pada bagian styles, pilih jenis garis bingkai yang kalian inginkan. Di sini kalian bisa pilih garis lurus atau garis titik-titik kecil, garis titik-titik agak renggang. Di sini agak lebih renggang. Kemudian ada lagi yang renggang, ada garis 2, garis 3. Nah, itu kalian pilih sesuai selera. Contohnya Miss pilih garis yang titik-titik ini. Nah, kalau ingin kita beri warna garisnya, kita pilih pada bagian kolom color, kita klik, kita pilih warna yang sesuai. Miss pilih warna merah contohnya. Nih, setelah kita pilih, kita bisa klik OK. Nah, maka garisnya yang tadi hitam berubah menjadi garis titik putus berwarna merah. Gitu ya students. Sekarang selanjutnya kita enter dulu, kita hilangkan fungsi bold, italic sama underline-nya. Sekarang kita akan belajar tentang membuat dan mengelola tabel. Tabel dalam Microsoft Office Word dapat dibuat dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama melalui command button table pada tab table dari menu insert. Caranya tempatkan kursor di posisi yang akan disisipkan. Di sini ya, ini kursornya Miss di sini ya. Nih, yang kedip-kedip hitam ini kursornya Miss di sini. Kemudian kita klik menu insert. Kemudian klik tabel pada grup tabel. Sorot jumlah kolom dan baris sesuai dengan keinginan. Misalnya kita sorot 7 kolom dan 5 baris. Sini 7 kolom, kemudian 5 baris. Ini ya, 5 baris. Klik lagi untuk memasukkan tabel ke dalam dokumen. Nah, kita pilih ini, kita klik. Nah, maka akan muncul tabel pada lembar kerja kita. Nih, ini sudah ada ya 7 kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah,
Kemudian kita bisa juga melalui perintah insert tabel. Sama ini insert tabel. Kita klik pointernya di sini, insert, kita klik, kemudian kita klik table, insert table. Kita pilih yang insert table ini, seumpama kalau kita mau bikin tabelnya banyak. Di layar akan terlihat kotak dialog seperti ini. Tentukan jumlah kolom dengan mengetikkannya pada kotak number of column. Contohnya kolomnya di sini Miss akan membuat 5 kolom, kita ketik sudah. Kemudian barisnya Miss akan buat contohnya di sini 10. Oke. Setelah itu di number of row-nya ini baris, number of column ini kolomnya. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul 5 kolom, 1 2 3 4 5. Kemudian ada 10 baris ke bawah. Begitu ya students, cara membuat atau menyisipkan tabel pada Microsoft Office Word. Kemudian kita akan belajar tentang mengisi data pada tabel. Untuk mengetikkan data dalam sebuah tabel, sel caranya sebagai berikut. Letakkan pointer pada sel yang diinginkan dengan cara klik. Nah, kita pointernya taruh pada tabel yang ingin kita beri tulisan. Kita klik 1 kali saja. Kemudian kita ketik data. Contohnya di sini nama. Nah, kemudian pada tabel kolom kedua kita ketik kelas. Nah, maka akan muncul tulisannya di dalam tabel. Nah, untuk berpindah ke sel di sebelah kanan sini, kita bisa tekan tombol tab pada keyboard komputer kita. Kita klik, kita pencet. Nah, maka kursornya kita akan berpindah ke sel di sebelah kanan. Kemudian untuk berpindah ke sel di sebelah kiri, kita bisa tekan tombol shift dan tab pada keyboard komputer kita secara bersama-sama. Nah, maka akan pindah ke tabel yang di sebelah kiri. Selanjutnya, untuk berpindah ke sel di bawah dan atas, ini ya, kolom dan baris yang bawah atau atas, kita bisa menggunakan tombol anak panah pada keyboard kita. Kalau ke bawah kita pencet aja tombol yang bawah, kalau mau ke atas tinggal kita pencet tombol panah ke atas. Maka ini pointernya akan naik dan turun sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah lebar dan tinggi baris? Untuk mengubah lebar kolom, kita bisa ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, kita tempatkan pointer pada garis kanan kolom yang diubah lebarnya. Contohnya Miss akan mengubah kolom yang ini. Nih, garis kanan berarti yang ini kita tempatkan di sini sampai ada seperti ini gambarnya, posisinya. Penunjuk mouse akan berubah menjadi tanda panah ke kanan dan ke kiri ya. Ini ya, sudah berubah ya. Geser, kita klik dan tahan, kita geser ke kiri. Nah, untuk memperkecil lebar kolom kita geser ke kiri. Sedangkan untuk memperluas atau memperlebar kita geser ke kanan. Ini kita sambil tekan ya, kita klik dan tekan, kita geser ke kanan. Untuk memperluas, kita klik dan tekan ke kiri untuk memperkecil kolom. Kemudian kita lepaskan mouse-nya. Nah, maka tabelnya akan berubah menjadi kecil kolomnya. Sekarang, bagaimana cara untuk mengubah tinggi baris? Kita bisa ikuti langkah berikut ini. Tempatkan pointer pada garis bawah baris yang ingin kita ubah tingginya. Nah, ini contohnya ini ya. Miss akan mengubah pada baris nama. Nah, kita taruh di sini, pointernya akan berubah menjadi tanda panah atas dan tanda panah ke bawah seperti ini. Bentar. Ini ya. Kita klik dan tahan. Ke bawah itu untuk memperbesar atau menambah tinggi. Kalau kita tarik ke atas itu untuk mengurangi tinggi baris. Nah, ini Miss tarik ke bawah ya. Kita klik dan tahan. Tarik ke bawah untuk menambah tinggi. Nah, jadi ini barisnya tambah tinggi ya untuk baris nama ini.
Oke, you get the point students? Next, selanjutnya kita akan belajar tentang menghapus sel, kolom, dan baris. Jumlah sel, kolom, dan baris dalam tabel bisa kita kurangin apabila kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Untuk menghapus sel, kolom, dan baris pada suatu tabel, ikuti langkah berikut ini ya students. Yang pertama, tempatkan kursor pada sel yang ingin kita hapus. Contohnya yang paling bawah ini ingin Miss hapus karena terlalu banyak. Nah, kemudian kita klik tab layout atau pack layout dalam grup row and column, klik icon delete. Kita cari dulu di sini. Cari dulu ya students ya. Atau kita bisa juga langsung klik delete pada keyboard kita. Pertama kita sorot dulu tabelnya yang ingin kita hapus, kemudian kita klik backspace pada keyboard kita, kemudian akan muncul pilihan delete cells. Nah, di sini ada shift cell left, shift cell up, delete entire row, delete entire column. Kalau shift cells up ini akan menghapus nih sel yang aktif ini yang ingin kita hapus. Kalau shift cells up itu akan menghapus kolomnya ke atas. Kemudian kalau yang delete entire row, kita akan menghapus satu baris, semua baris tabel yang ada di sini. Kemudian kalau delete entire column, kita akan menghapus semua kolom. Nah, contohnya ini Miss akan klik shift cells left. Nah, maka akan terhapus cells tabel yang Miss ingin hapus. Kemudian bagaimana menyisipkan baris dan kolom? Pada saat membuat tabel, terkadang kita perlu untuk menambahkan baris atau kolom baru. Langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, tempatkan kursor pada kolom tertentu sesuai keinginan. Contohnya di sini, di tengah-tengah ini, Miss ingin menyisipkan. Apabila terdiri dari baris atau kolom, maka blok baris atau kolom tersebut. Kita blok dulu. Nah, kemudian kita klik layout. Kemudian di dalam group and row and column kita pilih salah satu perintahnya. Ini ya, layout ini ya. Kita pilih salah satu perintahnya. Di sini ada pilihan insert above, digunakan untuk menyisipkan baris kosong di atas baris yang terpilih. Kita coba. Nah, maka akan bertambah satu baris di atas baris kosong. Kemudian ada insert below, digunakan untuk menyisipkan baris kosong di bawah garis yang terpilih. Kan Miss sudah memblok ini ya tabel ini, ternyata Miss ingin menyisipkan tabel di bawah pada baris yang Miss blok ini. Kita klik insert below. Nah, maka akan bertambah baris di bawahnya. Kemudian bagaimana kalau yang insert left? Kalau yang insert left ini contohnya kita blok dulu di sini. Seumpamanya habis nama Miss lupa mau nulis NISN. Kita blok semuanya di sini. Kita klik insert left. Nah, maka akan di sini bertambah lagi satu kolom and baris setelah nama. Bisa kita isi NISN. Itu ya students. Kalau yang insert left, insert right itu akan menambah kolom dan baris di sebelah kanannya NISN. Kita bisa blok dulu, kemudian kita klik insert right. Nah, di sini maka akan muncul tabel baru yang kosong yang ingin kita isi. Begitu ya students. Sekarang bagaimana cara kita untuk menggabungkan sel? Untuk menggabungkan beberapa sel yang berdekatan, ikuti langkah berikut ini. Contohnya Miss ingin menggabungkan kolom yang NISN dengan yang kosong ini. Kita blok dulu di sini. Setelah kita blok, kita
klik layout. Setelah layout, dalam grup merge, ini ya merge students, kita klik merge cells. Nih, maka akan bergabung menjadi satu cellsnya tadi. Tadi kan ada NISN sama kotak kosong ya. Nah, di sini Miss merge cellnya, maka akan menjadi satu. Contohnya lagi di sini, kelas. Nih, Miss klik bold dulu. Kemudian kita layout, pada pilihan merge kita klik merge cells. Nah, kita taruh pilihan di alignment center itu biar tulisannya di tengah. Nah, jadi kotaknya akan menjadi satu tabelnya. Itu ya students. Oke, sekarang kita akan belajar menyisipkan objek atau gambar. Agar menarik, dokumen dapat dilengkapi dengan gambar dan grafik. Gambar dan grafik dapat memberikan informasi yang lebih mudah dicerna dan dipahami. Cara menyisipkan gambar clip art, yang pertama, kita bisa tempatkan titik sisip, contohnya di sini ya, pada posisi yang diinginkan. Pada tab insert, kita klik insert, kemudian pilih group illustration. Ini group illustration. Kemudian kita klik icon clip art. Kita cari di sini. Icon clip art. Insert. Kita klik. Oke. After that, kita bisa kalau mau menambahkan picture, kita klik picture, terus kita pilih this device yang ada pada komputer ini. Kita bisa klik gambar yang kita inginkan, contohnya ini. Kita klik insert. Nah, maka dalam tabel tersebut akan muncul gambar. Kita pilih klik ini layout optionnya, biar gambarnya bisa kita pindah-pindah, kita pilih yang in front of text. Nah, maka seperti ini. Nah, bisa kita sisipkan ke sini dalam tabel kita. Oke, students. Begitu ya. Begitu juga kalau kita ingin menyisipkan berbagai bentuk bangun atau shapes. Contohnya di NISN ini, misalkan tambahkan shapes. Kita klik insert. Dalam group illustration kita pilih shapes. Kemudian akan muncul beberapa bentuk shapes ya di sini ya. Klik salah satu shapes yang ingin kita tampilkan. Misalnya klik pilihan rounded rectangle dan sebagainya. Di sini Miss pilih rectangle. Kita klik satu kali. Nah, setelah kalian pilih bentuknya, maka mouse akan berubah menjadi tanda plus tipis ini ya, students. Kemudian arahkan penunjuk mouse di posisi yang diinginkan. Tadi kan Miss ingin di NISN ini. Kemudian kita klik dan drag atau kita tarik sampai posisi gambar yang kita inginkan. Nah, kemudian kita lepaskan. Nah, maka hasilnya bisa kalian lihat pada layar monitor. Gini ya students, ini sudah ada shapes-nya di dalam tabel. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Word. Kemudian I think it's enough for today. Thank you and see you on the next meeting.